Kata pemuda teh gitu, di garda terdepan pemuda teh, ya kan? Maka nanti ada syariat Pak dalam perang itu boleh boleh mengecat rambut. Itu ulah katingali barodas atuh, tinggali barodas mah laki-laki unggul gitu. Dicat rambutnya nanti ada dicat dengan cat merah. Jadi begitu ningali teh wah cenah ieu kan cek musuh teh orang panghungkul. Padahal mah aki-aki kan. Tapi ada syariatnya, dibolehkan eta mah ya mengecat rambut teh ya. Tapi lamun kieu mengecat rambut teh kieu dikecat rambutna di hideungan erek ka janda eta mah teu meunang haram hukumna kade. Itu kan modus sama hukumna haram kade ya kan. Mereka mana Pak Haji jeung gadak-gadak make lepis deui kan geus mau eta mah haram hukumna teu meunang. Keur perang mah Pak tong sok nunjuk ka batur Pak. Nunjuk ka batur ulah ka bisi nunjuk ka batur hiji manehna 3 ya kan. Makasih ya. Salah satu di antara keutamaan Ramadan, hayu kita bareng-bareng. Ramadan adalah ittihadul ummah. Saat-saat kebersamaan umat kita tahu bersama, ya kan? Bagaimana kaum muslimin bergerombol melaksanakan ibadah bersama-sama. Ada satu nuansa yang sangat luar biasa, Pak. Di kita mah alhamdulillah melaksanakan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu masih dalam keadaan tenang, ya kan? Sementara saudara-saudara kita kemarin yang di Palestina, yang di masjid apa? Yang di Masjid Aqsa, masa punten Pak ya, mendidih darah kita melihat bagaimana saudara-saudara kita. Kenapa gitu kan? Saudara-saudara kita yang ingin beribadah, bukan ingin apa-apa, mereka ingin beribadah. Ya. Masya Allah. Ditembaki kemudian di Allahu Akbar. Masya Allah ya. Kade ya, lamun tidak ada sentuhan sedikit pun dalam diri kita dipertanyakan bagaimana ya kan keimanan kita melihat saudara-saudara kita. Minimal kita doakan Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah berikan kekuatan, berikan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Begitu Pak. Saya lihat Masya Allah orang mau beribadah loh, gitu kan? Masya Allah. Jadi orang mah lain ibadatnya saking tenangna, ibadatnya saking tenangna. Anu diintervensi teh saha? Imam tong panjang teuing gitu Pak di orang Baduh. Masya Allah ya kan aya di ditu mah erek ngimaman teh di toel lah posad kumargi di dieu mah ieu teh rami ya kan begitu nya teh isyarat tong lila teuing gitu. Mending Pak kitu saya jamaah tuh waktu berbaena ya berbarengan jeung Persib ya cek bahasa Sunda mah teu gugur teu angin begitu. Begitu ketemu teh Ustaz aduh hatur nuhun alhamdulillah kasumpinganana. Ustaz 6:30 teh Persib jol kitu we. Teuing naon maksudna ieu teh? Da teu nanyakeun sim kuring mah. Ya, langsung ngobrol. Ustaz 6:30 teh Persib jol. Oh, ieu teh tanda-tanda. Ya kan? Tong panjang teuing. Bisa henteu ari nitah ponok mah henteu ya kan? Nitah gancang mah kan 6:30 teh Persib Ustaz ayeuna teh. Geus kitu we kan. Allah Akbar ya. Sim kuring malah beda anu kitu sok haja dipanjangkeun ya kan ame dicirian ke ya kan seperti itu. Nah, kembali lagi wa ta'ala rahimani warahmatullah. Coba lihat saudara-saudara kita Masya Allah ya kan. Pak mohon saya mohon semaikan doa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan saum diijabah doa kita ya kan. Kita melihat kasihan saudara-saudara kita yang ingin khusyuk melaksanakan ibadah di masjid mereka gitu kan. Di masjid mereka. Masjid aku dan masjid kita semua kaum muslimin ya kan. Mereka diserang dan yang lainnya Allahu Akbarnya. Wah, lamun sahabat Nabi zaman baheula ningali kieu malila Pak. Ya. Mereka sampai seperti itu. Inilah sebagaimana prediksi yang disampaikan oleh Nabi SAW kan begitu kan. Yusiku antada alaihil umam dan begitu hampir saja umat itu kan memperebutkan kamu dengan berbagai macam ditarik ke sana tarik kemari. Kelemahan kaum muslimin itu begitu luar biasa. Maka sahabat mengatakan amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah apakah ya karena jumlah kita ini sedikit minoritas gitu kan. Maka Rasul mengatakan la bal antum katsirun, tidak, bahkan jumlah kamu itu banyak mayoritas.
Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Akan tetapi keadaan kamu itu seperti buih yang ada di lautan begitu. Seperti itu kita lihat bagaimana buih, ya kan? Bung tinggi, tapi ketika ada angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur. Dilempar dengan batu kecil aja kropos sampai bawah. Artinya apa? Kekuatannya tidak ada. Besar ini, tapi kekuatan tidak ada. Maka sahabat mengatakan seperti itu. Kalau zaman dulu bagaimana kan? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau saya baca, kebetulan saya sedang senang membaca tentang kisah-kisah sahabat Nabi, itu luar biasa Pak. Ada sahabat Nabi itu yang ketika ingin melakukan peperangan begitu, kemudian kudanya mogok karena terlalu capek begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kudanya disimpan, dia berlari sendiri mengejar kaum muslimin begitu Pak. Bahkan kita nanti akan mendapatkan seorang sahabat, saya lupa namanya, tapi hebatnya luar biasa, heroiknya. Mau perang tapi dia tidak punya persenjataan, dia mengandalkan kemampuannya. Salah satu diantaranya apa? Larinya yang begitu cepat Pak. Sampai saking cepatnya lari dia bisa mengalahkan kuda-kuda Pak. Hebat tuh sahabat baheula begitu. Sampai bisa mengalahkan kuda Pak Haji. Bikin ka kuda ge gogodeg ningali eta jelema. Ya cek kuda gelo eta jelema gancang-gancang teuing. Sampai seperti itu. Ya. Ya dah Pak. Jadi sok potensi diri, mana kekuatan Islam teh kan sampai seperti itu. Lari kencang dia, kuda we ngaleret, kuda we usaha eta. Ya kan? Sekuda nepikeun kaki itu gelo jelema gancang-gancang teuing, sampai seperti itu. Ada sahabat yang mana kalau dia duduk, kalau Umar duduk sama dengan dia berdiri. Kebayang tuh Pak? Umar duduk sejajar dengan dia berdiri. Berarti apa? Pendek, kerdil begitu. Tapi sifat heroiknya luar biasa. Nanti kita akan mendapatkan sahabat itu ketika menyerang, kaum muslimin menyerang satu benteng pertahanan musuh, tidak bisa dibuka benteng tersebut karena dijaga dengan ketat. Maka sahabat ini mengatakan, lemparkan aku. Kan letik manehna mah alungkeun tinggal luar biasa. Sahabat aya nu kitu teh kan, lemparkan aku cenah, kan babari ngalungkeunna. Umar dialungkeun mah atuh berat. Ieu mah pan penek ya kan. Lemparkan aku, dilemparkan ka lutek. Tek sekian lama ternyata pintu terbuka. Begitu dibuka teh 80 musuh tergeletak dan dia pun raca tuh Pak kuda 80, coba bayangkeun. Tapi hebat Pak. Kekuatan kaum muslimin. Nanti kita akan mendapatkan kalau tidak salah di zamannya siapa ya itu teh Khalifah siapa lupa lagi. Ada seorang wanita ya kan. Kalau di kita mah dilecehkan kehormatannya. Terdengar wanita kaum muslimah ya kan dilecehkan di negeri yang agak jauh. Terdengar berita itu kepada khalifah. Maka khalifah menyuruh kepada para bala tentaranya, susul wanita itu ke sana. Serbu ke sana. Makanya kekuatan Islam itu luar biasa. Nah sekarang apa yang menyebabkan kita tuh kok meni lemah? Ya karena sifat itu ya salah salah memahami dari kecintaan apa kepada eta teh ya gitu kan, disekat-sekat dengan sekat. Bae da eta mah batur begitu Pak. Bae da eta mah batur gitu, nu penting mah urang we aman. Itulah salah di kita. Mana ittihadul ummahnya, mana kebersamaan umatnya, ya kan? Masya Allah tuh kita mah insya Allah minimal kita apa Pak? Iya minimal kita berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tos sararenior kieu mah baiklah teu kudu terjun perang, teu kudu bisi ngariweukeun, datang ka ditu teh bisi ngariweukeun. Ya kan? Dan kalau saya lihat ya kan dalam sejarahnya yang ikut perang Badar itu kan kaum muda semua, hampir di mayoritas kaum muda semua. Termasuk nanti ada sahabat yang oleh Nabi disuruh pulang lagi. Salah satu di antaranya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ketika datang mau ikut perang Badar, usianya pada waktu itu sekitar 12 tahun. 12 tahun Pak. Oh ikut berperang. Kata Nabi pulang dulu, pulang lagi. Belum saatnya, masih kecil. Tuh Pak. Bahkan kalau saya baca kemarin ya, kebetulan saya ada buku baru ya tentang Ghazawat Rasulullah SAW, peperangan Rasulullah SAW. Di perang Badar itu ternyata ada orang-orang musyrik Pak yang ingin bergabung. Dia menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad,
ikutkan aku untuk berperang. Jadi eta mah hayang perang we Pak, resep gitu Pak. Mun bahasa urang mah geus lila tara ngadek jelema gitu tah Pak. Luar biasa. Tapi dia orang musyrik. Saya baca, oh ya gitu kan. Ya kan, ikutkan saya untuk berperang, membela kamu, saya akan bela kamu. Begitu. Kata Nabi, mohon maaf, pulang lagi. Kami tidak membutuhkan bantuan orang-orang musyrik. Hebat. Gimana dah saya mah? Pokoknya makan bae tong bahasa urang mah, tong memikirkan musyrik naonna, yang perang we saya mah pokoknya mah. Begitu. Kata Nabi, jangan, kami tidak membutuhkan. Hebat atuh Nabi atuh Pak. Nanti tercoreng dengan satu orang ini, nanti bisi kieu tuh geningan pahlawan Islam gak anu musyrik. Dah geningan ayeuna usum. Ya kan? Di negeri antah berantah kan usum. Ya kan? Ternyata yang ikut membela negara kita itu kan bukan hanya santri dan ulama sebagaimana di ini. Ada dari pihak ini juga. Nah, Nabi tidak mau ke sana. Tapi orang itu bergegas emang hayang we perang Pak, resep begitu. Oh kalau begitu memang Anda memaksa kudu seperti itu, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam bakat ku hayang perang batur mah. Masuk Islam bakat ku hayang perang. Hari urang kade kan begitu kan. Iya mah saking hayang perang karena mah luar biasa banyak. Masya Allah kalau kita lihat ya kan. Makanya saya sampaikan ya tentang kemarin perang Badar yang pada bulan Ramadan itu terjadi. Oh bahkan pada bulan Ramadan itu terjadi perang Badar itu, kaum muslimin kebanyakan dalam keadaan saum, ya kan? Saya sudah sampaikan itu ya kemarin waktu di ini, dah pasti parohodei lah, nabi apa ya begitu kan? Iya kan? Kemarin kan begitu ya Pak ya? Perang Badar itu kan perang Badar itu kan tidak diniatkan untuk perang, ya kan? Perang Badar itu kan kaum muslimin itu asalnya mau potong kompas. Kaum muslimin itu kan mau mencegat pasukan kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam dengan membawa pembaraan yang banyak, ya kan? Nah, ada informasi kepada Nabi SAW bahwa kafilah dagang ya, yang dibawa oleh Abu Sufyan mau pulang membawa harta banyak. Kata Nabi, harta kita dirampas oleh mereka. Kata Nabi, cegat, ya kan? Kita potong kompas. Kan ulah sebutkan begal mangke bisi hayo salah deui ayeuna teh. Ya, orang begal, berarti umat Islam teh pembegal. Jadi gitu ya kan? Begitu. Kata Nabi potong kompasnya seperti itu. Ternyata informasi datang ke sana bahwa kaum muslimin akan menyergap seperti itu. Berikan informasi ke Mekah gitu kan. Orang-orang Quraisy pada waktu itu, siapkan bala tentara. Ternyata disampaikan oleh intelijennya kalau gitu Pak. Dengan bersandiwara, bajunya dikoyak-koyak, ya kan? Untanya dipotong hidungnya sehingga keluar darah, kemudian diciprat-ciprat ke bajunya seolah-olah memang terjadi peperangan untuk menyulut orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Mekah itu dipimpin oleh Abu Jahal secara langsung mengetuk rumah-rumah mereka untuk keluar melakukan peperangan. Coba, kaum muslimin dengan peralatan seadanya ada mual perang tadi nage, ya kan? Tidak akan perang. Tapi musuh mah sudah mempersiapkan 1000 orang lebih Pak. Ya, dengan segalanya termasuk wanita-wanita penabuh penabuh gendrang untuk memberikan semangat. Namun kubaya baca baru kayak mah cheerleader eta teh. Jadi tiba lagi geus aya cheerleader teh Pak, gitu kan. Jadi aya tim sorak teh kan itu juga kan menentukan Pan kemenangan teh Pan. Dina mon bola we Pan main bola teh menentukan kemenangan di antara ge supporter teh Pan teh. Eta teh pangaruh pemain ke berapa majornya teh pemain ke-12 gitu kan. Seperti itu. Da palalinter atuh penonton mah. Ya kan? Nah, penonton nu pararinter. Begitu nemak teu asup Pan langsung komentar eta teh goreng sukuna jok kitu. Ya kan mun kurang mah moal asup we sarua. Begitu ya. Betul luar biasa dibawa semuanya teh. Lihat Pak. Ini baca di dalam Quran nanti. Ya. Ketika mendekat kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, sebetulnya Abu Jahal itu sudah diingatkan oleh Abu Sufyan, kembali lagi ke Mekah, jangan terjadi peperangan. Karena ketika terjadi peperangan pasti akan mengakibatkan berbagai macam kerusakan. Karena kami sudah selamat, kata Abu Sufyan. Jangan. Tapi Pak, karena tadi siapa? Abu Jahal ingin memperlihatkan gitu Pak, bahasa orang kan, ingin memperlihatkan
kekuatan kepada kaum muslimin. Membahasa kita ya kurang ajar tuh, biar kita beri pelajaran begitu Pak, karena dia apa sudah mengukur 300 orang 314 orang itu dengan Nabi melawan 1000 orang lebih. Itu asalnya apa banyak kan, cuman ada orang yang begitu. Abu Sofyan mengatakan kembali lagi, pulang lagi ke Mekah, jangan terjadi peperangan karena akan mengakibatkan kerusakan, dan kami pun sudah selamat. Kan tadinya kan untuk membela Abu Sofyan. Maka di antara suku-suku yang lain, salah satu kalau tidak salah suku Kinani itu mendengarkan Abu Sofyan, dia kembali pulang lagi tidak ikut perang. Tapi Abu Jahal ya kan sebagai panglima perangnya mengatuk semuanya, itu kan pantang bagi kita untuk apa? Untuk mundur ya kan, pantang pulang sebelum bawa jadi bawa uang atau itu ya kan? Begitu, jangan begitu kan, jika tukang angkot wae pantang pulang kalau tidak bawa uangnya begitu. Kita pantang apa pulang sebelum apa, sebelum berperang. Masya Allah begitu kan ya. Itu ada peristiwa yang bagus Pak, ketika dilihat musuh ya, Nabi sudah berdekatan seperti itu, Nabi melihat, mohon doa kepada Allah, doanya yang tadi yang belum pernah Nabi sampaikan, Allahumma anziz ma wa'adtani. Aduh ya, sampai begitu Pak Nabi mengatakan doanya, ya Allah perlihatkan kepada kami apa yang akan kau janjikan kepada kami. Kalau sampai hari ini umat Islam dikalahkan, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menyembahmu. Sampai seperti itu coba Nabi berdoa ya kan. Doa seperti itu sampai apa jatuh kan sorbannya, diinikan lagi oleh Abu Hurairah oleh Abu Bakar, di simpan lagi sampai Abu Bakar mengatakan hasbuk ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, Allah pasti akan mendengar doa-doa kita. Sampai Nabi itu pingsan. Kemudian setelah pingsan Nabi siuman, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, sampaikan kepada kaum muslimin berita gembira bahwa Allah mendengar doa-doa kita, Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tah nu kieu teh ngaranna teh asa udah ieu bahasa eta nya. Tah ieu cing cirining paroho. Istighosah. Itu. Jadi doa seperti ini teh disebut tuh. Makanya maaf saya kurang setuju. Sekarang istighosah tuh disepelekan gitu. Hal-hal kecil di istighosah. Karena istighosah itu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat luar biasa. Berdoa semua kaum muslimin mohon doa. Itu istighosah. Imarek main bola jeung Malaysia istighosah. Ya betulnya, pernah ya sareng Malaysia rek main bola istighosah. Geus beres istighosah eleh deui Pak. Kan ngerakeun teh. Cek Malaysia teh meureun teu diarijabah doana gitu kan jadi era urang sigana teh. Jangan, istighosah sama sesuatu yang sangat besar. Oke, tinggal ada satu peristiwa yang luar biasa. Allah mengatakan yughashikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah ketika kami datangkan kepada kalian tuh rasa ngantuk. Tuh Pak. Jadi kaum muslimin teh seacan berperang teh juga ngantuk sehingga mereka semuanya tertidur kecuali Rasulullah SAW sendiri. Jadi kaum muslimin tertidur ya. Sementara musuh mah teu bisa sare. Sehingga yang terjadi begitu besoknya perang, kaum muslimin dalam keadaan seger. Musuh mah begadang. Da begadang mah tong boro cek dalil, cek Bang Haji ge teu meunang. Ya kan seperti itu Pak ya ente. Terus salajengna apalagi Pak yang kedua tuh hebat. Kaum muslimin dalam keadaan ketika tertidurnya itu banyak kaum muslimin yang mimpi basah. Mimpi basah. Sehingga dalam keadaan air tidak ada sedikit. Akhirnya kaum muslimin seperti apa? Allah turunkan hujan yang membersihkan jiwa mereka dan jasad mereka pun dibersihkan oleh Allah. Lihat, sehingga dengan turun hujan jadi apa? Jadi lebih semangat. Cok nu main bola, ya kan? Begitu turun hujan kan lebih semangat. Kadang-kadang di kenyataan mah bola anak mana nu penting suku ya kan? Kalau di kampung saya Pak Ji begitu kan. Main bola kalau hujan asik hujan. Bola nama ka mana suku jadi nu dimainkan begitu. Matak dina perang seperti itu. Begitu datang hujan teh musuh mah tadi kan begadang. Hujan datang, kedinginan, kabulusan, kaum muslimin mah langsung malah luar biasa. Tapi ada yang menerangkan Pak, ternyata rasa ngantuk itu bukan ketika sebelum perang,
Ada yang mengatakan justru rasa ngantuk itu datang ketika perang. Sehingga ketika sedang ngantuk jadi ningali musuh banyak, begitu Pak kaum muslimin teh. Itu jadi eta geuningan anu ngajalankeun motor, mobil gini, ari ku ngantuk mah lampu merah ge teu katingali. Dan ku tunduh teh ujug-ujug aya di rumah sakit we geuning. Kan begitu ya. Ya kayak gitu kata kaum muslimin itu ketika perang teh tidak melihat banyak musuh, jadi mereka tidak takut. Ai musuh mah sabalikna, musuh juga ngantuk. Ngan musuh mah nah jadi loba kaum muslimin teh begitu, Pak. Itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikannya luar biasa. Itu dulu kejayaan kaum muslimin, Pak. Sampai apa kata Nabi, nusirtu birab. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan apa? Dengan adanya rasa takut musuh terhadapku. 1 bulan sebelum berperang, musuh sudah korang kacir, musuh sudah ketakutan. Dulu, Pak. Jadi kalau mau berperang teh musuh teh salah cabak begitu. Dengan mendengar apa? Kehebatan kaum muslimin, begitu. Siap Bapak-bapak, siap? Laun kieu mah. Kumaha rek jadi mujahid atuh kan? Saya sampaikan ini Pak Haji di kompleks Sukamenak, sarua da pengajian mau teu aki-aki begitu. Mau hadirnya aki-aki saya sampaikan, siap semuanya? Siap. Eta diseungseurikeun ku ibu-ibu di tukang seseurian ibu-ibu, ibu jeung nyeungseurikeun ya kan tong ningali kolotna cing teh. Ieu mah awakna aki-aki teh kolotna mah insyaallah semangatna mah ripuh. Wah insyaallah ya manti ulah berarti ya tepan di zaman Nabi tepan paling tua tuh Nabi itu apa lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Itu Nabi itu lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar lebih tua dari Umar 2 tahun. Berarti itu. Jadi sekelas Nabi anu paling seniorna Abu Bakar jeung Nabi senior waktu itu perang. Ya, komo anu juniorna marudah kene. Matak pemuda teh kitu di garda terdepan pemuda teh. Ya kan? Maka nanti ada syariat Pak dalam perang itu boleh Boleh mengecat rambut. Itu. Ulah katingali barodas atuh. Tingali barodas mah laki-laki unggul gitu. Dicat rambutnya nanti ada dicat dengan cat merah. Jadi begitu ningali teh walah cenah ieu kan cek musuh teh orang panghungkul. Padahal mah aki-aki itu kan. Tapi ada syariatnya, dibolehkan eta mah ya mengecat rambut teh ya. Tapi lamun kieu mengecat rambut teh kieu dikecat rambutna di hideungan erek ka janda eta mah teu meunang haram hukumna kade. Itu kan modus sama hukumna haram kade ya kan. Mereka mana Pak Haji jeung gadak-gadak make lepis deui kan geus mah eta mah haram hukumna teu meunang. Keur perang mah enggak Pak tong sok nunjuk ka batur Pak. Nunjuk ka batur ulah ke bisi nunjuk ka batur hiji manehna 3 ya kan begitu. Oke kita kembali ya seperti itu. Coba punten Pak saya melihat ayeuna mana kekuatan kaum muslimin. Turki hanya sekedar mengecam sekarang. PBB pun mengecam katanya kemarin saya lihat di beritanya. Tapi mana coba ya kan kaum muslimin ya anak-anak ya kan. Mudah-mudahanlah ke depan ya kan karena memang janji Allah Islam akan apa? Akan berjaya kembali mudah-mudahan ya.